Uni turunkan aja Uni, nggak sopan Enggak, sama Uni. tunggu dulu. Ini Nggak sopan. gini. Enggak, Lu biarkan kesini dulu, lakum biarkan dinukum walidin tuh mau ngapain? Apa? Ayat itu Gini konteksnya apa? Nama maksudnya, surahnya apa? Terus maksudnya apa? Mbak Rosi sekarang posisinya Islam apa Kristen? Rosi yang mana nih? Kamu ini apa? Kamu naik ke sukanya? atas kok nanya-nanya orang. Emang kamu siapa? Masuk komal orang malah nanya-nanya yang punya kamu. Kamu tau nggak sopan banget orang kayak kamu itu? Kamu ngetuk pintu orang diizinin masuk terus kamu nanya, kamu orang Cina apa orang Malaysia? Lu masuk ke rumah orang terus nggak nanya-nanya orang. Kan Lu yang tadi ditanya, situ, kamu Islam situ atau juga Kristen? nanya gini kepada saya. Karena Kamu lu Muslim tamu, apa Kristen? gua narasumber. Lu Islam atau Kristen? Kenapa nggak boleh balik nanya? Nggak boleh karena lu tamu. Nggak sopan lu Mau tahu nanya-nanya orang gimana? yang di sini. Kalau bapak orang mana? Kalau bapak orang mana kan bolak balik bisa. Kita di sini narasumber, lu di sini tamu. Mau Lu narasumber siapa? gimana aja bukan Lah, Tuhan. terus Kamu emang bukan Tuhan. Tapi gua bisa jadi Tuhan di Komar ini. kalau Contoh nih, tamu Kak itu Rosi kamu turunkan. berkunjung nih, datang Kak orang Rosi berkunjung turunkan. ke Saya jadi rumah. Tuhan nih di Komar ini ya. Turunkan aja Turunkan. ke Turunkan. Nah, kan saya jadi Tuhan kan di Komar ini. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kalau gue yang udah turun-turun. Nggak bisa, lu naik juga nggak diizinin kalau gue nggak ngizinin. Gue lebih berkuasa dari lu di sini, jadi gue yang berhak nanya lu Islam atau Kristen. Nggak berhak lu nanya kita. Kenapa? Karena kita yang buka komal diskusi. Kita lagi diskusi sama orang Kristen. Lu ngapain? Bawa lakum dinukum walidin ditanya surah apa, mencret. Makanya nih orang Islam jangan sok tahu kalau nggak tahu. Gue nggak peduli mau lu agama lu Islam, kalau lu sok tahu tetap aja gue libas. Kenapa? Orang-orang kayak lu nih yang merusak peradaban, hama peradaban, sama aja kayak Kristen, nggak tahu banyak bicara. Minimal kayak gue belajar sedikit. Gue belajar memang sedikit. Yang sedikit itu yang gue eksplor. Gue nggak bilang gue pinter. Walaupun kepala prodi bilang gue pinter, rektor gue bilang gue pinter, dosen gue bilang gue pinter, tapi gue gak pernah ngerasa pinter. Karena itu cuma perasaan kalau ngerasa pinter. Pintar itu divalidasi sama orang yang lebih pintar dari kita. Lu naik lakum dinukum walidin ditanya dalam surah apa? Surah apa ya? Apaan apalnya cuma lakum dinukum walidin? Sholat lu baca lakum dinukum walidin doang lu? Apaan lu? Sholat itu baca surahnya dalam surah Al-Kafirun. Konteks ayatnya, asbabun nuzulnya adalah ketika orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk win-win solution terkait tentang Tuhan. Maka turunlah ayat itu. Jangan lakum dinukum waliyadin nih. Nah, Islam nih ngajarin orang Islam lain nih. Lu jangan ngajarin nenek-nenek makan kerupuk, jangan ngajarin bebek berenang, bre. Kenapa orang-orang kayak lu yang rusak peradaban? Masuk komal nggak ngerti komal apa, tiba-tiba bawa lakum dinukum waliyadin, ditanya di surah apa nggak tahu, ngapain lu ngajarin orang Islam lain? Mending lu belajar sana itu surah apa, yaitu hafalin kalau perlu, hafalin kalau perlu. Gitu. Saya orang yang sangat keras kepada orang yang jahil tapi songong. Ya, orang pinter songong walaupun berdosa, oke lah saya tetap hargai itu. Kenapa? Oke lah mungkin ada ilmu dia bisa songong walaupun itu berdosa dalam Islam. Ya, tapi ingat sombong dalam Islam itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Makanya lu kalau nggak tahu apa-apa, tolong jangan speak up banyak. Rusak peradaban selalu ngomong dalam Islam itu memberikan tempat kepada orang jahil bicara, bahaya. Gitu. Kini kita angkat Kak MRU. Saya mau angkat temanya, judulnya Nabi apa bintang bokep. Kita tulis ganti Nabi Cabul. Saya tanya, kita bahas Nabi Cabul nih sekarang nih. Keren nih, makasih ya MRius, lu udah bikin inspirasi gua tentang nabi-nabi cabul nih. Kak, ganti tema kak. Karena Bang John sudah diam, biar Bang John belajar. Kita akan jelaskan, ternyata Kristen nabinya rata-rata cebol, pemain bokpe. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Nabi Hosea pasal 1 ayat 2, disuruh Tuhan memperanakkan anak-anak sundal, berhubungan badan sama PELCAUR. Cebol nggak itu? Cebol banget itu Tuhan. Tuhan kok nyuruh nabinya kok bersundal? Kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh Tuhan nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Cebol nggak itu? Cebol banget. Kedua, Nabi Daud. Oh pasti bilang nih, Daud bukan nabi. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 28 sampai 30. Sebab Daud adalah nabi. Itu ngambil bini orang, bahkan dikasih Tuhan bini orang. Nah, mari kita pakai ayatnya. Nih, keren nih. Bahas Nabi cebol nih gemaran gue nih. Gue buktiin kalau nabinya orang Kristen tuh rata-rata cebul, ya, porno. Ya porno banget nih.
Bahkan dikasih Tuhan bini orang lagi. Ini Tuhan, tapi Tuhannya yang validasi loh, ya. Ada 3 nabi. Bahkan teman-teman kalau tahu, yang lebih parahnya lagi adalah Nabi Abraham di kitabnya orang Kristen itu punya gundik. Gila ini ajaran. Makanya Nabi apa bintang bokpe? Bintang bokpe. Bahkan dalam kitab lu ada bokpenya. Nggak tahu lu ada bokpe dalam kitab lu? Kita bahas, ya. Nih, cerita bokpe itu ada di Bible, guys. Nih, Ohola Oholiba, Yeskiel. Waduh, mau tahu dia mana? Aduh, kalian babak belur kalau ini kalian bahas. Kalian itu hanya membuka aib agama kalian dengan mengatakan nabi cebul atau iya, nabi di kitab kalian banyak cebul. Saya punya datanya. Ya. Nih, kita baca bokpe dulu nih. Yeskiel pasal 1 nih. Ya. Kita baca. Nih. Yeskiel pasal 23, sorry. Nih, mau dengar ayat yang membuat birahi. Nih. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundul di Mesir. Mereka bersundul pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Tahu nggak kalian? Terjemahan dulu itu pentilnya dimainin. Itu di terjemahan dulu tuh. Nih aku tunjukin ya. Ngeri coy. Birahi kita kalau baca Bible nih sering-sering, serius. Ya, memang betul. Aku juga bingung nih, Tuhannya kok bisa kayak gini banget ya. Nah itu satu. Ini firman Tuhan loh guys. Jangan salah loh. Kalian jangan terendahkan. Ini firman Tuhan. Gini-gini firman Tuhan nih. Ya. Nah jadi kalau kalian baca terjemahan terdahulu, untung kalian nggak hidup di zaman dulu. Sempat kalian hidup di zaman dulu, ngeri kalian ya. Pentil nih. Ya. Aku nggak tahu tuh. Mata susu. Tahu kalian mata susu itu apa? Tahu kan mata susu apa? Tahu kan mata susu apa? Masa nggak tahu? Tahu lah. Tahu kan? Nih kita lihat nih teman-teman ya. Nih Yeskiel 23 nomor 3. Nih, mereka nih semua terjemahan gue bacain. Mereka berzina di Mesir pada masa muda mereka dan di sana mereka kehilangan keperawanan mereka. Masih sopan lah ya. Mereka berzina di Mesir pada musanya, di sana mereka kehilangan keperawanan. Masih oke. Naik lagi nih. Mereka bertindak seperti pelucur di Mesir, mereka bertindak sebagai pesundal di sana pada musanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang dan di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ini Rifa, saya mau bertanya nih. Bentar dulu, jangan dulu bertanya sebelum saya kasih izin. Saya lagi bacain ini nih kitab yang nih dan bahkan teman-teman ya, dan bahkan yang mengatakan kitab ini vulgar bukan kita. Kitab ini di-ban di Utah. Ini Rifa udah selesai belum? Saya udah ini nunggu terus. Dari tadi saya ngajak ini. Dari tadi kok nggak ada ini isinya? Masuk kepada penghujatan. Loh, penghujatan kitabmu kok kamu tuduh menghujat? Ini orang Kristen kok kurang ajar sama kitabnya sendiri nih. Kitabnya sih dibilang menghujat. Masa kitabnya yang begitu dibilang menghujat, berarti kau bilang Tuhan menghujat? Janganlah dibuat-buat kayak gitu. Loh, ini ayat ini kitab Rifa ini kan udah punya anak, udah punya suami ya. Makanya kami nggak Kristen. Istilahnya gini, bicara secara kontekstual aja, kontekstual. Saya bingung dengan orang Kristen. Kenapa kita baca kitabnya dibilang kita menghujat? Maksudnya kitab kalian itu penuh penghujatan gitu. Saya lagi baca terjemahan kitabmu, di situ dikatakan mata susunya diremas-remas, mata puting keperawanannya diremas-remas. Kamu bilang menghujat. Ya udah kan saya katakan. Makanya kami tidak jadi Kristen karena bagi kami ini bukan kitab suci, tapi ini kayak buku porno. Sorry. Kenapa saya katakan bahwa ternyata kamu lihat nih. Nih ya, nih saya kasih kamu data. Bukan saya yang bilang. Nih. Ya terus kan. Nih ya. Ini kalau saya ngomong nggak pakai kebencian, saya pakai data, ya. Nih kamu lihat dalam semuanya kami pahami kok. Tanpa ibu baca-baca itu, kami pahami latar belakangnya itu. Ya apa latar belakangnya? Maknanya apa? Kelamin sebesar punya keledai maknanya apa? Bang John di mute dulu, Anda double. Nih, Anda lihat nih. Yang bilang kitab Anda itu vulgar bukan saya. Nih, Zone News. Negara bagian Amerika Serikat larang Bible itu dari sekolah karena konten vulgar. Dan kekerasan. Ini bukan kata saya. Kata orang Amerika sendiri. Kok malah nuduh. Kalian tuh kadang-kadang kalian yang ngutuk Tuhan kalian yang bilang dia di ini, kami yang kalian tuduh menghujat. Terbolak-bolak balik logika kalian ini loh.
Silakan. Udah, sekarang gini, di antara Pak John dengan Frans ini yang mau diskusi sama saya tuh nggak bisa ya. Sorry, maaf ya, maaf. Yang sama saya tuh kalian bertanya aja ya. Kristen nanya aja, nggak usah diskusi. Iya, Karena oke. diskusi itu, Oke Uni, saya bertanya ya. double Pak John, double. Nah, Satu-satu. Muslim itu ya hanya satu bahasa, sedangkan agama manapun itu bebas pakai bahasa. Emangnya Tuhannya orang Arab itu hanya satu ya, bukan Tuhannya seluruh umat? Bang, abang pertanyaannya kok PA gitu. Sejak kapan Muslim itu satu bahasa? Saya orang Padang, saya bisa bahasa Indonesia. Orang Afrika yang Iya, Muslim pakai bahasa tapi Afrika. kan di kitabmu kan harus pakai bahasa Arab. Berarti bukan Nah, semua makanya umat. abang bertanyanya aja udah salah. Muslim itu artinya orang yang beragama Islam. Abang bertanya aja udah Iya. salah. Gimana mau ngejelasin Kristen? Bentar dulu nih. Bahasa Indonesia abang udah gagal. Muslim itu bahasanya cuma satu. Sejak kapan? Orang Jawa, Muslim dia bisa bahasa Jawa. Muslim itu orang, Bang. Tapi di kitabmu kan harus pakai bahasa Arab. Ya memang Al-Quran Artinya saya kan, pakai bahasa Arab. Masalahnya bukan Tuhannya seluruh umat. Kalau agama lain kan bebas pakai bahasanya. nah itu yang Tuhan terjadi. Nah, semua dengar. bahasa. Kok kenapa harus Saya jawab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena nabinya bahasa Arab. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Padang, mungkin kitabnya bahasa Padang, Bang. Tapi karena nabinya orang Arab, makanya bahasa Arab. Kenapa tidak boleh? Kau pikir nggak boleh diterjemahkan Al-Quran? Boleh kok. Siapa yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran? Al-Quran itu ada terjemahannya kok. Ke bahasa Indonesia kan ada. Abang kok, mohon maaf nih Bang, abang kok intelektualitasnya kok agak rendah ya. Yang bilang Al-Quran tidak boleh diterjemahkan itu siapa? Yang tidak boleh itu adalah mengganti Al-Quran dengan bahasa lain. Maka kalau itu dilakukan kayak Bible kalian, gara-gara Bible kalian tuh banyak tuh denominasi Vulgata bahasa Ibrani, ternyata Bible bahasa yang berbahasa Yunani dengan bahasa Ibrani itu beda. Itu gara-gara diganti-ganti tuh. Kalian nggak punya teks asli. Kami nggak boleh merubah Al-Quran itu pakai dari bahasa Arab. Kenapa? Jadi distorsi nanti. Jadi rusak nanti maknanya. Jadi ketika kamu bertanya, kenapa kami tidak boleh mengganti Al-Quran menggunakan bahasa lain? Menerjemahkan boleh. Buktinya nih ada terjemahan nih Quran.com nih. Abang nih udahlah salah paham. Ya, pertanyaan abang tuh muncul dari kesalahpahaman nih. Siapa bilang Al-Quran nggak boleh diterjemahkan nih? Ini bahasa Inggrisnya ada nih. Nih, siapa bilang nggak boleh nih? Ini ada bahasa Inggrisnya nih. Nah, ini yang terjemahan Al-Quran nih. Ada nih, you believer will surely be tested in your way. Gitulah, ada. Oh, mau bahasa Indonesia? Tinggal diterjemahan bahasa Indonesia. Ada nih. Siapa bilang nggak ada? Abang nih, hai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan diuji. Siapa bilang nggak boleh diterjemahkan bahasa Al-Quran? Abang kenapa sih bang? Siapa yang bilang Al-Quran nggak boleh diterjemahkan? Yang tidak boleh itu, Al-Quran tuh diganti. Kayak kitab kalian, nggak ada teks aslinya. Teks aslinya harus ada. Gitu. Yang bilang nggak boleh terjemah itu siapa? Itulah orang Kristen. Pertanyaannya aja muncul dari ketidakpahaman. Yaudahlah John, katanya nggak ada isi. Sementara gua udah nunjukin banyak, bilang nggak ada isi. Emang kalian tuh kalau cuma tinggal ngomong doang nggak ada pembuktian? Nah, ibu, saya sudah anggap, saya dengar dari tadi, saya anggap Ibu Yuni Rifa ini adalah seorang apologet dan istilahnya lah orang yang berpendidikan tinggi, yang menghargai martabat istilahnya agama ya, karena kita Bang, sedang kami berbicara- menghargai bang, yang nggak menghargai martabat agama kalian sendiri. Di dalam kitabnya ada buah pelir, Nah, ada kata-kata kotor. Bagi saya sih gak ada masalah di situ. Kalau Bagi sebagi abang nggak saya ada masalah, itu bagi orang Amerika bermasalah. Karena abang Nah, nggak makanya baca kitab abang. kalian orang Muslim kalau merasa baca Alkitab itu adalah penuh porno, nggak usah baca gitu loh. Cuman kan kalian kan Lucu ya. penasaran kan. Tunggu, Makanya saya dulu. bilang. Nih, tunggu. Pertama, Anda udah nggak masuk ke substansi. Anda ngatur kami. Abang bilang gini, kalau kami Udah, tidak baca jangan kitab begitu, kalian, Bu. bentar dulu. Abang udah nggak masuk substansi. Tadi Anda bilang pas saya ngomong, Anda bilang ada isi. Giliran Kamu Anda curhat udah sekarang. ngomong dari tadi lo udah panjang lebar. Saya Masa saya nggak narasumber. bisa ngomong?
Ya Anda di sini kan Oh, belajar jadi kan sama begini saya kan? narasumber. Ya udah Oh, iya kamu dong. ngomong sendiri, saya turun kalau gitu. Ya udah turunlah. Tadi Emang kamu kita penting. Kamu kita di sini room tadi bye-bye. Saya melihat kamu Loh, punya kenapa kamu pintar marah gitu ke loh. saya? Karena Tapi saya nggak membukakan mencerminkan aib gitu loh. agamamu. Kamu marah kalau Enggak, Kang Chan bukan. itu tidak membukakan saya, aib saya agamamu. tidak marah soal itu. Saya udah terima. Di Terus dalam yang kamu Alkitab itu marahkan banyak apa? kok cerita-cerita itu. Banyak cerita-cerita Terus? itu. Maka Terus yang kamu- bahkan kalau saya Masalah? katakan sama kamu, bukan hanya ayat itu, masih ada lagi di Kidung Agung Ya, ada. terus masalahnya Di apa? Hosea ada. Ya udah kalau gitu Dan masalahnya apa? itu kami pahami gitu loh. Yang saya mau kamu bilang tadi, wah ini Alkitab kalian ini yang bikin ini itu segala macam gitu kan. Loh, itu bukan kata kalau saya, itu John. Itu kata kalau- orang di gini Amerika. loh, kalau Ini apa itu sih? membuat ibu tidak nyaman dengan kata-kata itu, ngapain baca-baca Bible? Ini bukan Penjaga masalah nyaman nggak Al-Quranmu. nyaman, John. John, ini bukan masalah nggak nyaman nggak nyaman. Ini masalah benar dan tidak benar. Saya lagi membuktikan Nah, kitabmu itu ukuran- vulgar. Kata siapa? Kata orang Amerika. Loh, kamu kenapa tantrum? Kenapa kamu larang saya baca Bible? Saya cuma nunjukin, menurut orang di Amerika, kitabmu itu vulgar. Kalau kamu bantah orang Amerika lah. Dilarang di sekolah-sekolah kitab itu. Coba, apalagi coba? Kalian mending nanya aja deh. Mending kalian nanya aja. Ini si John malah nyuruh saya nggak baca Bible. Justru untung saya baca Bible. enggak. Saya tahu kalau Saya- kitabmu itu ada saya- vulgar di dalamnya. Saya gak tertarik bertanya dengan Islam dan juga Ya udah terhadap kalau gitu Al-Quran. dia di sini prioritasnya jelasin Islam. Ya udah kamu turun malah curhat di sini. Oke lanjut kita masuk Saya aja. seorang apologet Kristen, mau pertanggungjawabkan iman saya. Lah kamu nggak ngerti apa-apa kok Makanya kamu kalau nyelintir. isi otakmu itu kosong, nggak usah banyak ngomong terhadap agama lain. Makanya dari Buktinya tadi saya lebih sudah tahu. simak kok. Buktinya saya bisa buktikan kamu Apa mempelintir yang kamu kitabmu tahu? sendiri. Kamu mempelintir Rifa? tadi. Kenapa tantrum? Kamu Sampai tuh Elia nggak Imron aja. tahan. Ih, Apa sih? tentang sejarah aja gak tahu kau. Apa sejarah apa coba? Sejarah apa yang kamu bilang saya nggak tahu? Sejarah apa coba? Sejarah apa? Saya kau malu loh terhadap Oke, sejarah anak-anakmu, kitab terhadap sucimu deh. agama seimanmu gitu loh. Loh, kenapa saya harus malu? Membuka kebenaran kok malu? Saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak sejarah Kebenaran yang mana Septuaginta? yang kamu buka? Ya udah kita Yang uji kamu deh ungkap kepintaran apa? kita. Kebenaran apa? Yaudah, kita jelaskan sejarah Septuaginta. Yuk kamu jelaskan dulu. Septuaginta itu gimana ceritanya coba? Saya tidak bicara Septuaginta di sini. Katanya ngerti sejarah. Gua nggak ngerti sejarah. Gua tanya kitab suci lu nggak tahu sejarahnya. Gimana sih? Awal usul kami bergabung di sini ngobrol tadi, sengaja saya menjadi orang yang nggak tahu apa-apa. Memang kamu nggak tahu Jadi, apa-apa. pada Buktinya akhirnya, kitab kamu pelintir. Tuhan mengorbankan kata kamu. Rekan-rekan Padahal Muslim kamu tadi niatkan. mengakui di sini bahwa hukum sunat itu, hukum-hukum yang ada dalam Kenapa lari ke Al-Quran sunat? itu adalah hukum-hukum dari Taurat dari Israel. Siapa yang Itu kasih tadi tahu dia itu? ngomongin begini. Siapa yang bilang? Itu dari agamamu. Yang bilang Nggak apa? Tadi. nggak ada yang bilang begitu. Wah, udah lah, Nggak ada. kita malah memfitnah. Nggak ada. Yang punya nggak koma ada bilang begitu. nggak ada. John, lu Wow. jangan Saya mau fitnah, tanya. John. Jangan fitnah lu, Aduh, John. Saya mau ternyata tanya. fitnah. Itu Gak asal ada yang usul ngomong kayak Al-Quran. gitu lu, John. Saya mau tanya, asal usul sunat itu dari mana? Dari Tadi Nabi Muhammad. diterangkan dari milah Ibrahim. Jelaskan, Bismillah, jelaskan Ibrahim. saya di dalam Al-Quran di mana? Mana Ada dalam sunat Al-Quran. terangkan sama saya. Iya, saya jelaskan. Tapi kamu Terangkan diam jangan sama saya. jangan kesurupan roh setan lah, diam lah. Silakan keluarin datanya. Oke, saya keluarin. Sama Kalau yang ada tahu. kata sunat nanti dalam Al-Quran saya kamu mau loncat dari Monas. Itu adalah perintah ya, perintah Muhammad kepada Kok perintah Al-Quran, perintah Nabi Muhammad, Al-Quran perintah Allah. Lah ini gimana sih ini orang Kristen? coba buka. Kepada siapa diperintahkan sunat? Kepada Itu Muhammad atau kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad ya untuk umatnya. Lah ini gimana nih orang ini? Coba baca dulu. Gimana mau baca lu dari tadi udah tantrum, kita santai lah. Tadi ngajak gue santai lu. Kenapa Iya, lu jadi santai, silakan. tantrum? Baca dulu. Eh, Ah. kok jadi ini kita lagi buka ayat nih. Iya, silakan. Oke. Kita buka datanya teman-teman ya. Di mute dulu John, double. Kenapa sih orang Kristen tuh kalau udah kebongkar aib agamanya langsung tantrum sih ah? Nggak enak kalian itu. Nggak usah lah kayak gitu, terima aja kenyataan apa. Ntar ya. Aduh, laptop. Nah, jangan bercanda laptop nih. Oke, kita Adik. lihat nih.
Adelin, Islam Kristen Adelin. Pertama kita buka surah An-Nahl ayat 123 ya guys. QS An-Nahl 123 nih. Quran.com. Terus kita buka ini nih. Aduh, orang Kristen nggak bersunat nanyain sunat, agak lucu ya. Kita lihat nih. Di data ya. Nih. Kita lihat di sini dalam surah An-Nahl, kita translate ke bahasa Indonesia biar paham. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, ikutilah agama Ibrahim. Di sini apa kata di sini menggunakan diterjemahkan menjadi agama milah. Millata Abraham. Ini sunat artinya dalam bahasa Ibrani. Mana datanya? Ini. Makanya lu belajar bahasa Ibrani sama bahasa Arab. Nih. Ya. Nggak ngerti sih, soalnya orang Kristen mah bukan orang Yahudi, nggak ngerti bahasa Semitik, bahasa Yunani aja nggak ngerti. Sunat bukan peristiwa biasa, tapi lebih merupakan Jangan menjudge perjanjian. begitu, Ibu. Perjanjian. Kenapa Nanti malah saya tes, kayak Ibu, gini ya. sih? Saya tes nanti, silakan. Lah emang lu dosen gua, lu siapa ngetes gua? Kalau kecuali lu dosen yang boleh ngetes saya, ilmunya di atas saya. Kalau orang di bawah saya nggak usah ngetes. Brit itu artinya perjanjian. Milah ternyata artinya sunat. Dari kata mula. Artinya apa? Sunat. Jadi kalau kalian nanya mana kata sunat dalam Al-Quran, ada nih milah. Dalam bahasa Ibraninya artinya sunat. Dalam bahasa Arabnya artinya lebih luas, syariat atau hukum atau agama Iya, Abraham. baca dulu, baca aja Ibu, jangan banyak bicara. Loh, baca aja. Kan tadi udah saya baca. Lu kok nyuruh-nyuruh di sini? Baca. Ini orang. Baca. Lah kan saya sudah nyuruh. Ngomong apa? Kemudian Ngomong apa? kami wahyukan kalian mengikuti milah Abraham. Terus apa? Sekarang yang diperintahkan di situ secara langsung bawa perintah sunat itu kepada Muhammad siapa? Allah. Dia ngikutin siapa? Ibrahim? Nabi Ibrahim lah. Terus Ya sudah, berarti hukum itu kan bukan berasal dari Muhammad kan? dari Allah nih, gila nih orang nih. Ya dari Allah lah, gimana sih? Jangan menertawakan kebodohan Gimana sendiri. ada hukum dari Nabi Muhammad? Al-Quran kan bukan perkataan Nabi Muhammad, gadi-gadi lu bang. Ya Al-Quran kan Dan perkataan itulah yang saya Allah. bilang tadi, kalian fitnah saya tadi, teman kita kamu di sini tadi ngomong Kau begitu. bilang tadi Makanya kami saya ngikutin bilang itu Taurat. bukan- Mana ada kami ngikutin Taurat? Nah, Emang perjanjian sunat itu kitab Taurat? hukum yang dilakukan masalah haram dan halal Apa itu sih? dari mana? Dari Al-Quran. Makanan yang haram dan halal itu dari mana? Dari Al-Quran. Coba buka. Ini apa nih orang nih? Tadi udah gue tunjukin Apa ayat. makanan yang boleh dimakan dan yang enggak? Itu berasal dari mana? Apakah Dari itu Al-Quran. mana? Coba baca. Apa sih ini orang? Sudah terbukti ya. Yang pertama tadi itu adalah perintah Tuhan kepada Ibrahim dan disuruh Muhammad mengikuti. Ih bang, Ya. jadi orang jangan goblok Nah, banget bang. oke. Di situ dikatakan, Sekarang- lo kok lu memframing? Kok lu nge-framing? Kenapa lu pas gua Sekarang- ngejelasin lu ganggu gua sekarang? Di situ, Sekarang lu kok dulu, lu tentang nge-framing, lu makanan ngefitnah, halal. lu memfitnah. Nggak boleh gitu, udah memfitnah, pengen banyak bicara lagi. Di situ gua sudah bacakan, kemudian kami wahyukan kepadamu ya Nabi untuk mengikuti milah Abraham, kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat karena dia Rasul. Kenapa lu bilang? Kenapa lu ganti artinya Nabi perkataan saya? Muhammad ikut Ibrahim kan? Ikut Allah lah, kan Allah yang bilang mengikuti milah Abraham. Tuhan suruh dia ikut Emang- Ibrahim kan? Kami perintahkan kamu ikut milah Abraham. Sekarang gue tanya, milah Abraham apa? Nah, udah. Oke. Kan? Milah Abraham apa? Oke. Terus makanan haram dan halal tadi itu Ya coba. jangan pergi Siapa dulu. yang Milah disuruh Abraham ada secara di mana? langsung? Jangan dulu. Milah Saya Abraham nggak ada di mana? pergi. Saya mau dengar Ibu Saya tanya, menjelaskan bentar itu. dulu. Jangan lari dulu. Yang dimaksud milah Abraham apa? Milah Abraham apa? Di mana tertulis milah Abraham? Makanya jadi orang tuh bang, kalau nanya tentang Islam, kan kami jelasin nih, jangan kau pula yang pelintir. Sudahlah kitab kau pelintir depanku, agamaku pula kau pelintir. Gak bagus kayak gitu. Jawab aja Ibu, saya dengar Ibu. Apa? Secara Enggak gitu, intelektual biar dulu dijawab. Bang Sade, Bang Sade jangan gitu. Di Makanya saya Al-Quran tanya kami, balik tuh dengar mencerahkan dulu. loh.
Loh, kan kamu memfitnah. Kau memfitnah agama kami loh. Kau bilang kami mengikuti Nabi Muhammad. Apa tadi? Kami mengatakan bahwa wahyu kepada Nabi Muhammad itu mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu tidak pernah hilang karena orang Arab itu yang tidak musyrik pada dasarnya mengikuti milah Abraham. Siapa mereka? Orang yang Hanif. Karena milah Abraham itu diajarkan turun-temurun kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Pahami itu. Ajaran Musa itu tidak menyembah Tuhan berkelamin mati terkutuk, nggak ada. Ajaran Musa itu tidak makan B2. Abraham itu tidak diajarkan menyembah Tuhan mati berkelamin Trinitas, itu nggak ada. Nah, ajaran Abraham dengan ajaran Musa, ajaran Jangan Yesus. makan B2 itu hukum yang diberikan kepada siapa? Muhammad atau Musa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Nih, Ya, coba ayatnya di mana? nih. Nah, nih. Aku kasih dalil terus kenapa emang kalau ada dalil nanti? Ini orang Kristennya agak lucu ya, nanya tapi mereka pula yang so tahu. Kan udah terbukti tadi. Apa tadi terbukti? Kan Apa itu tadi adalah dari Ibrahim, kan masalah. Iya, sunat memang itu. Nabi Ibrahim ya, memang Nabi Ibrahim yang pertama Ya sudah, sekali sudah. diperintahkan tidak Saya nggak bersunat. perpanjang, beritahu, Tapi kami udah mengikuti segitu aja Al-Quran. saya. Lah terus jangan udah gitu. paham. Diskusi itu mengedukasi bukan memuaskan hawa nafsumu. Memang kau siapa di sini aku harus ngikutin kau? Lucu. Emangnya Nah, kau di sekarang- sini murid privatku? Bentar dulu. Sekarang yang tadi- Jangan tadi jangan kau tadi tunggu yang dulu. Kau masalah ini bukan makanan siapa-siapa. haram-haram. Kau malah ngatur-ngatur saya di sini. Kok saya kayak ngikutin dia ini? Saya lucu nih. Saya di sini mengedukasi. Ingat ya, ini kan saya guru nih guys. Saya kan guru, harusnya kan dia dapat ilmu dari saya. Kok dia yang nyuruh-nyuruh saya? Kamu tuh di sini Ilmu belajar apa? sama saya. Loh, buktinya kau yang nanya di sini. Ya, saya sebagai murid bertanya kepada guru, kenapa Tapi gurunya bukan ngaco? merintah-merintah. Kok ngaco gurunya? Enggak Buktinya saya. perintah dong. Loh, dengar dulu. Kau memperbudak kami, mentang-mentang nenek moyang kau datang memperbudak orang, jangan kayak gitu, John. Aku ini gurumu, kau hormatilah sikit. Kan ku jelasin. Al-Quran itu perintah jelasin. untuk umat Islam. Diam dulu, John. Kau kalau udah birahi, kalau udah nggak sanggup menghadapi aku, jangan tantrum lah. Mentang-mentang aib agamamu ku bongkar di sini, kok nggak terima. Nah, jadi di dalam Al-Quran, kami diperintahkan mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu bukan Kristen, bukan Yahudi, karena Yahudi itu nama etnis, Kristen itu nama pengikut Paulus di Antioquia. Kau pahami itu di kisah para rasul. Milah Abraham itu Hanif, Aslam, Muslim, karena di Al-Quran Ibrahim itu Muslim. Tuhannya sama dengan Tuhan kami. Itu di Al-Quran dikatakan. Maka milah Abraham itu maksudnya apa? Nanti kita Nabi buktikan ya. Kita buktikan Apa? nanti, jangan asal ngomong ya. Ya udah, kapan Apakah Ibrahim Allah nyembah Yesus? Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allah yang Anda sembah hari ini? Oke, gue tanya. Nanti kita Apakah- buktikan. Oke, udah sedikit. Kita Sekarang aja buktikan nggak usah nanti. nanti. Silakan. Apakah Lanjut, Tuhannya lanjut. Ibrahim itu manusia? Jangan hanya mengklaim ya. Ya Nanti kita ayo, coba. apakah Tuhannya Abraham Silakan. itu manusia? Tuhannya Jelasin Abraham dulu, manusia. narasikan aja. Enggak, ayo langsung Nanti saya aja kita tanya buktikan. khusus itu Udah untuk itu langsung nanti. kita buktikan. Apakah- Nggak ada, langsung aja kita buktikan. Buktikan Apakah nanti, Tuhannya apakah Allah yang Udah disembah oleh langsung aja. Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allah yang kamu sembah hari ini? nggak? Sama, bukan manusia. Konsepnya bukan Trinitas, tidak mati terkutuk, nggak perlu naik keledai. Tidak terlihat, tidak berwujud. Emang kok ketawa? Loh, ini orang lucu. Kalau gitu tunjukkan di ayat bahwa Tuhannya Abraham itu manusia. Di mana tertulis Tuhan Abraham manusia dan diimani oleh orang Yahudi. Mentang-mentang kalian dapat terjemahan kitab orang Yahudi, kalian bilang Tuhannya Yahudi manusia lagi. Sejak kapan Yahudi mengatakan Tuhannya manusia? Jangankan jadi Tuhan, Berarti jangankan kalau jadi Tuhan Tuhan manusia Abraham tuh. sebelum dipanggil itu kamu percaya juga? Loh, Jadi Tuhan Tuhannya, Abraham sebelum dia jangankan Tuhan dipanggil oleh Abraham. Tuhan, kamu percaya sama Tuhannya apa Abraham? sih ini? Tuhannya Abraham itu manusia atau bukan? Enggak, sebelum Abraham dipanggil oleh Saya Allah, percaya kamu percaya juga sebelum ada kepada Tuhannya? Ya, dengar omongan saya. Makanya kalau saya diskusi itu dengar. Kalau kau bertanya, kau yang mendengarkan. Jangankan Abraham, John. Sebelum Adam diciptakan, aku percaya Tuhannya seluruh makhluk itu adalah Allah. Kenapa? Sebelum Adam diciptakan, gak ada Tuhan berkelamin, gak ada Tuhan rambut panjang, gak ada Tuhan berbulu, Hanya, gak ada. hanya kepercayaan kalian yang mengklaim itu. Loh, emang orang Bani Israel Coba tanya itu. Coba tanya agama-agama Hindu, agama Buddha Loh, itu. kok agama Hindu? Emangnya mereka menyembah kepada Allah yang sama Hindu, enggak? emang Hindu kenal Ini Abraham? tadi dari saya berangkat dari pikiran dan Kita perkataan lagi Anda. membahas Abraham. Abraham gak ada kaitannya sama Hindu. Kita bahas agama Nah, saya mau Samawi. tanya, apakah Allah Abraham sebelum jadi panggil oleh Allah dari Ur Kasdim sama dengan Allah yang kamu sembah?
sama-sama bukan manusia. Sebelumnya dia menyembah berhala, sebelum dia dipanggil oleh Mana Tuhan Abraham dari menyembah berhala di Rudolf kitabmu kan Steiner. dengar ya. Di kitabmu dikatakan loh ketawa. Bila gak paham sejarah. Sejarah apa? Ih kok ketawa sendiri dia? Udah mulai Sejarah gila apa? dia. Kok kamu gitu? Ketawa apa? Sejarah apa? Sejak kapan Abraham tokoh sejarah? Abraham itu bukan tokoh sejarah. Emang ada sejarawan yang menuliskan Abraham? Abraham itu tokoh teologi yang ada di kitab Yahudi. Diluruskan oleh Islam. Katanya Abraham punya gundik. Nggak ada itu Abraham punya gundik dalam Mana Islam. ada diperbolehkan oleh orang Yahudi meluruskan Ya pengajaran-pengajaran. emang Islam itu harus Yahudi. izin orang Yahudi kok. Goblok banget Ada dia nggak? orang. Ada nggak? Memang kalau Allah Hitam mau di atas meluruskan harus izin. Lah, emang apa yang kami minta izin sama orang Yahudi? dengan Al-Quran mengenai Iya, kitab mereka. kenapa? Ada nggak? Kenapa kami harus minta izin sama orang Yahudi? Kau nak ngerampok kitab orang Yahudi, menerjemahkan sesuka hati moyang kau, ada minta izin ke sama Kita orang Yahudi? memakai kitab mereka sampai hari ini, kita ada Yang memakai kerjasama kitab dengan Yahudi itu mereka. kau. Mana bukti orang Yahudi mengizinkan kau mentafsir kitabnya sesuai seenak udel kau? Kalau Mana? nanti saya lihat kalau saya Tunjukkan nanti datanya. lihat di Al-Quran tentang Tunjukkan Taurat dan Injil datanya. gimana? Dia ngomong apa sih? Lari-lari nih. Kalau saya lihat nanti ada tulisan Taurat dan Injil dalam Al-Quran ngutip Taurat dan Iya, Injil Taurat gimana? dan Injil itu bukan Bible. Kok pede kali? Kok ih, kok ketawa sendiri dia? Ini ada apa sih orang Kristen nih? Yang bilang Taurat dan Injil itu kitab karangan Yahudi siapa? Yang bilang Taurat Injil kitab karangan orang Yunani siapa? Kitab kalian itu bukan Taurat dan Injil, tapi kitab kalian itu adalah kitab karangan manusia yang diklaim sebagai Taurat dan Injil. Nih kau, makanya kau belajar lah. Kau belajar lah. Nih aku tunjukkan kau ya. Hah? Kok ketawa dia? Ibn Ezra. Udah kenapa? Ibu Niri Loh, Pak, saya udah nih, tahu gua ajarkan. kemampuanmu. Loh, Dari kok kau zamannya tak- diskusi saya nih. udah tahu. Bu. Udah ya kau tahu pun Ayo, nggak apa-apa, nggak ada segitu-segitu untungnya. Udah apa? diam ya. Dengan teman-teman ya, Bible itu Nanti dari buka hidup ayat itu kamu ayat-ayat sih? apa namanya itu yang berbau pornografi Apa menurut sih? kamu tadi. kok orang ini kenapa kok jadi apakah orang ini karena saya bukakan aib agamanya langsung jadi kenapa dia? Udahlah, udah. Bang Jo Kamu ini kenapa, jadi Jon? birahi nih Bang Jo. Iya jadi turunkannya Kak, aku takut ketularan Kak, turunkan aja Kak. Kayaknya udah nggak Iya, sanggup. Dia iya. pengen turun tapi malu Kak. Karena dia udah dibongkar aib agamanya di sini. Masa Iya. agamanya kayak gitu? Dia malu Udah dia jijik mau turun sama malu. membernya. Cobanya temanya lari-lari dari tadi. Masa dibilang tuanya bara manusia berkelamin kan nggak ada. Kasihan kita sama orang Kristen sebenarnya. Jadi kalau kita bongkar karena aib agamanya, mereka jadi ketawa. Kenapa? Terguncang imannya. Jadi John itu terguncang, ya. Jadi John itu tadi terguncang. Oke. Jadi ini teman-teman ya, tidak ada orang Islam, Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim atau non Muslim bang? Waalaikumsalam. Udah saya beri salam berarti muslim. Nggak semua orang Kristen juga sering ngucapin salam bang. Ya. Ini Waalaikumsalam judulnya warahmatullahi apa, Mbak? wabarakatuh. Judulnya ini Nabi Cabul. apa nih? Nabi Cabul. Kenapa di Karena ini tema yang diinginkan oleh orang Kristen. Saya ini pendiskusi lintas agama dengan umat Kristen ya bang ya. Nah jadi saya membahas tema yang diangkat oleh orang Kristen ya. Gitu. Oh, Jadi gitu. saya kasih materi dulu ya bang Kosang ya. Oke, siap. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya. Orang Kristen itu menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi CABUL. Padahal kalau kita tanya apa buktinya, apa indikatornya, mereka nggak bisa menjelaskan. Mereka bilang, kan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Loh, sejak kapan menikahi atau meniduri istri sendiri itu adalah perbuatan CABUL? Saya nggak tahu itu. Definisi itu dari mana? Nah, sementara Ribka, menurut Rashi dalam kitab mereka, dinikahi Ishak umur 3 tahun. Maka tokoh kitab mereka yang rata-rata CABUL. Nah, dalam kitab mereka ada nabi mereka namanya Hosea. Buka Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea itu diperintahkan Tuhan mereka untuk memperanakkan anak sundal. Kalian ngerti nggak arti memperanakkan anak sundal? Artinya beranak yang hubungan badannya itu bukan karena pernikahan, tapi karena hubungan jina. Makanya jadi anak sundal. Mana mungkin nikah sama pesundal, anaknya jadi pesundal. Masa kayak gitu? Maka di sini Hosea diperintahkan Tuhan untuk berzina. Ini cebul atau enggak? Cobol. Kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3. Nabi Yesaya disuruh sama Tuhannya nggak pakai busana selama 3 tahun. Cebol atau enggak? Itu namanya cubul, ya. Kemudian Daud yang adalah nabi itu bahkan diberikan Tuhan bini orang. Cebol atau tidak?
Nah makanya saya bilang, ketika orang Kristen mengangkat tema Nabi cabul, justru hanya akan menelanjangi agama mereka, kebongkar aib agamanya, bahwa Tuhannya sendiri yang cabul. Kenapa? Tuhannya kalau berkata-kata membuat perumpamaan, bahkan gini nih, menurut kalian normal nggak Tuhan ingin jadi manusia memecahkan perawan anak darah dari dalam sak badan-badan tuh keluar, gitu. Ya mereka menuduh Nabi Muhammad cabul, tapi mereka nggak bisa tunjukkan data-datanya. Tapi kalau kita punya Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh nggak pakai busana. Tuhanmu juga cabul. Kenapa? Tuhanmu minta ditelanjangi kan? Nggak pakai celana dalam kan di tiang salib. Nah itu namanya juga cabul, cabul.